Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama saya di channel Android Game. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya mau review Gcam BSG 8.1 untuk versi Android 11. Oke, kita lihat untuk device yang saya pakai dengan Vivo Y12 dengan Vivo ROM Fonto OS 9 dan versi Android 11. Oke, sekarang kembali lagi kita ke Gcam-nya. Nah, jika pertama kali kita menginstal Gcam, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini langsung saja teman-teman klik izinkan sampai dan selesai. Nah, teman-teman jangan di skip dulu ya teman-teman. Ini nanti akan FC atau force close atau mental. Nah, jangan di skip agar nanti teman-teman tidak gagal paham. Nah, bisa kita lihat sebentar lagi ini akan mental ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini langsung saja kita klik tahan lama lalu pilih ambil foto selfie seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita tunggu prosesnya sebentar. Nah, ini sudah terbuka ya teman-teman. Ini yang berfungsi kamera depannya. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita klik 2 kali di sebelah tombol shooter seperti ini. Ini bertujuan kita memasang config. Untuk config ini nanti teman-teman bisa download di deskripsi video. Oh ya teman-teman, config ini sudah kami setting agar berfungsi di versi Android 11. Oke, kita cari dulu untuk config-nya seperti ini. Nah, biasanya di folder download ya jika teman-teman baru pertama kali mendownloadnya. Nah, ini dia untuk config yang saya pakai, Xperia versi 2. Oke, langsung saja kita klik. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah terbuka ya teman-teman. Maksud saya sudah berfungsi untuk kamera belakangnya. Nah, untuk Vivo Y12 terdapat 3 lensa. Nanti rinciannya seperti ini ya teman-teman. Untuk opsi-opsi pemilihannya kita coba dulu untuk kamera tengahnya. Nah, kamera tengahnya berfungsi ya teman-teman. Sekarang kita coba lagi untuk kamera ultrawide-nya. Kita langsung klik 04 ini untuk ikonnya. Oke, ini bekerja dengan baik ya teman-teman. Sekarang langsung kita coba untuk lensa utamanya. Oke, di sini langsung saya shoot saja. Sebelum kita lanjutkan, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan hidupkan juga notifikasinya agar nanti teman-teman mendapat notifikasi tentang Gcam dan konfig menarik lainnya tentunya by Android Gcam. Nah, di sini sebelumnya bisa kita lihat di sini sangat gelap ya teman-teman. Oh, maksud saya di sini minim cahaya, mendung. Oke, kita shoot saja. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana, apakah akan gelap juga atau tidak. Di sini kita tunggu untuk proses HDR sebentar. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Bisa kita lihat tidak gelap ya teman-teman. Untuk awannya juga terlihat cukup jelas. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, di sini kita coba untuk objek orang. Oke, kita shoot saja ya teman-teman. Kita tunggu proses HDR sebentar. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Bisa kita lihat untuk kulit tidak kemerahan, untuk warna cukup jelas di sini ya teman-teman. Ini sama seperti device lainnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba lagi untuk mode potretnya. Di mode potret ini untuk HDR kita buat aktif, untuk Google AWB kita coba matikan. Oke, kita cari fokusnya lalu kita shoot saja. Kita tunggu proses HDR-nya sebentar. Nah, ini dia untuk hasil mode potretnya teman-teman. Bisa kita lihat ini ya, latar belakangnya sudah ngeblur. Nah, untuk warna kulit masih terlihat jelas masih teman-teman. Sekarang kita coba lagi untuk mode potret, tapi di sini untuk Google AWB kita hidupkan. Nah, kita tunggu lagi untuk proses HDR-nya.
Nah, ini dia hasil dari AWB dihidupkan. Oke teman-teman, bisa kita lihat perbedaan antara AWB on dan AWB off. Oke, sekarang kita coba lagi untuk mode ultrawide. Nah, untuk lensa ultrawide kita cukup klik ikon 04 ini. Nah, jika sudah seperti ini yang aktif lensa paling bawah ya teman-teman. Lensa ultrawide ini nanti jangkauannya akan menjadi lebih luas seperti ini. Oke, kita coba saja, kita shoot saja. Nah, setelah di shoot seperti biasa kita tunggu untuk proses HDR sebentar. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Ini hasil dari gambar diambil dengan lensa ultrawide bawaan Vivo Y12 Android 11. Bisa kita lihat ini cukup jelas ya teman-teman. Bahkan awan yang di belakangnya juga cukup terlihat jelas. Oke, untuk config ini memang sangat saya rekomendasikan untuk Vivo Y12 Android 11. Sekarang kita coba lagi untuk mengambil gambar mode makro. Nah, di sini untuk mode makro kita tetap memakai lensa utama. Nah, untuk opsi bawaan di sini untuk Google AWB kita coba matikan saja. Oke, di sini kita memakai lensa utama ya teman-teman. Di sini kita mengandalkan fitur zoom. Nah, cara mengambil foto makro ini kita cari untuk titik fokusnya diketuk dulu di gambar agar nanti fokus seperti ini. Setelah fokus langsung kita zoom. Nah, setelah kira-kira sudah pas momennya atau fokusnya langsung kita shoot saja. Nah, kita tunggu untuk prosesnya sebentar. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Bisa kita lihat untuk gambarnya di sini untuk latar belakangnya ngeblur ya teman-teman, dan objek utamanya tidak ngeblur. Oke, sekarang kita coba lagi untuk mengambil gambar foto makro. Di sini kita masih memakai lensa utama, tapi di sini untuk Google AWB kita coba hidupkan saja. Oke, kita coba dulu untuk cari titik fokusnya seperti ini. Oke, kita shoot saja jika sudah fokus. Kita tunggu untuk proses HDR sebentar. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Untuk gambar yang dihasilkan cukup bagus teman-teman. Bisa kita lihat di sini untuk detail cukup bagus ya teman-teman. Nah, ini dia untuk Google AWB saya hidupkan tadi. Sekarang kita coba untuk mode Astro. Nah, di sini dia membutuhkan 2 menit ya teman-teman. Sebenarnya ini tidak sampai untuk 2 menit. Nanti jika begitu kelihatan gambarnya jelas langsung kita stop saja. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini sudah kelihatan, kita stop saja teman-teman. Jika teman-teman ingin gambarnya maksimal, teman-teman bisa menunggu sampai 2 menit. Oke, kita tunggu proses HDR sebentar. Nah, ini dia hasil untuk mode astronya. Teman-teman bisa lihat sendiri tadi cukup gelap, sedangkan di sini sudah terlihat jelas. Nah, untuk dedaunan tidak over ya teman-teman. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.